Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syawamil Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah Al-Hadithu Tsamin. Hadis yang ke-8. Ilajul waswasati fil iman. Obat waswas syaitan yang membuat ragu keimanan seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan mendatangi kalian, fayaqulu ma khalaqa kadza ma khalaqa kadza hatta yaqula ma khalaqa Allah. Syaitan memberi waswas, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai pada tingkat syaitan memberi waswas kepada kita, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Jika sampai pada pertanyaan semacam itu, hendaklah membaca isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Wal yantahi, dan hentikanlah. Wa fi lafdhin falyaqul amantu billah wa rasulih. Dalam sebagian lafaz milik Imam Muslim, hendaklah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz Imam Muslim juga, la yazalun nasu yatasaalun, manusia itu senantiasa bertanya-tanya, hatta yaqulun ma khalaqallah, sampai mereka bertanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Hadis ini termasuk hadis yang mulia, yang banyak faedahnya. Karena dalam hadis ini kita diingatkan kembali tentang musuh bebuyutan kita, musuh bapak kita, musuh Bani Adam, yakni as-syaitan rajim, syaitan yang terkutuk.
Waliyadzubillah. Naam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang hamba yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, tidaklah kemudian diberi sesuatu yang enak-enak saja. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, tidak ada godaan. Sekali lagi, tidak. Seorang yang berkata, amantu billah wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan diuji. Di antara ujian yang disebutkan dalam hadis ini ada dua, yakni syaitan bangsa jin dan syaitan bangsa manusia. Nah, lafaz yang pertama, ya'ti syaitanu ahadakum, ini syaitan bangsa jin. Lafaz yang terakhir, la yazalun nasu yatasaalun hatta yaqulun man khalaqallah, itu syaitan bangsa manusia. Jadi yang menggoda kita di samping syaitan bangsa jin, juga syaitan bangsa manusia. Nah, oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, apabila ada syaitan bangsa jin atau syaitan bangsa manusia yang membuat keraguan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 3 cara untuk menangkis serangan syaitan bangsa jin maupun syaitan bangsa manusia. Yang pertama ialah al-intihak. Al-intihak ialah menghentikan dialog atau percakapan yang membuat ragu keimanan. Misalkan kalau syaitan bangsa jin itu membisik-bisiki, ya, sehingga kemudian kita sendiri yang punya pikiran, iya ya, kalau semua ini Allah yang menciptakan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sampai dalam pikiran kita muncul hal semacam ini, ketahuilah, seandainya tidak ada syaitan bangsa manusia yang menggoda kita, berarti itulah godaan dari syaitan bangsa jin. Maka solusi yang pertama ialah hentikan al-intihak, hentikan, alihkan ke pembicaraan yang lain, alihkan pikiran kita untuk memikirkan yang lain. Karena kalau diteruskan, benar-benar kita akan menjadi orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kalau yang menggoda kita itu syaitan bangsa manusia, dengan mengajak dialog, mengajak berdebat, atau kata mereka bertukar pikiran, ya, sampai ada perdebatan tentang siapa yang menciptakan Allah, maka hentikan perdebatan semacam itu. Jangan kemudian diikuti, tinggalkan. Ya, nah, cari pekerjaan yang lain. Orang-orang semacam itu kurang kerjaan. Dan kalau sampai diteruskan, waliyadzubillah, benar-benar kita akan menjadi orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara kedua ialah al-isti'adzah, membaca isti'adzah. Jika tidak ada teman kita yang menggoda kita, ternyata pikiran kita terbetik tentang pertanyaan siapa ya sebetulnya yang menciptakan Allah. Apa memang benar Allah itu ada?
berarti kita ini sudah kena waswas syaitan. Maka adalah kita membaca apa ini? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah. Baik. Termasuk salah satu tempat disyariatkan membaca apa ini? Isti'adzah. Ya, ini ketika syaitan memberi was-was kita sehingga muncul dalam pikiran kita yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, saat itulah kita disyariatkan membaca isti'adzah dengan dalil hadis ini. Ada pun tempat-tempat yang lainnya yang kita juga disyariatkan membaca isti'adzah. Di antaranya ialah inda tilawatil Quran. Ketika membaca Al-Quran, akan mulai membaca Al-Quran, maka disyariatkan membaca apa ini? Al-isti'adzah. Dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana", jika engkau hendak membaca Al-Quran. Ini menggunakan fi'il madhi, bukan berarti menunjukkan arti telah membaca, tetapi benar-benar akan membaca. Jadi perbuatannya belum terjadi, tapi kalau disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, menunjukkan perbuatan itu akan benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau mengartikan wa idza qara'tal Qur'ana, jika engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini tempat disyariatkan membaca isti'adzah. Tempat yang lain yang disyariatkan kita membaca isti'adzah ialah inda sihir. Ketika kita disihir atau ketika kita menangani sihir yang menimpa orang lain. Nah, di antara isti'adzahnya ialah membaca suratul Falaq yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terkena sihir. Kok sampai Rasulullah yang imannya sedemikian rupa terkena sihir? Enggak mungkin, kata orang yang memang suka mempermainkan agama ini dengan akalnya, tidak mau tunduk dengan nas yang sahih. Mungkin saja karena ada hikmah di balik itu. Bukan karena Rasulullah itu lemah imannya, tidak. Agar umatnya itu tahu bagaimana cara menangani orang yang terkena sihir. Nah, itu hikmahnya. Jadi, sebagaimana Rasulullah itu dalam sholat lupa. Tuh, sekhusyuk itu Rasulullah. Kok sampai Kok sampai lupa sholatnya? Ya. Itu bagi mereka yang mempermainkan agama ini dengan akalnya, naam, ragu dengan kebenaran hadis itu. Tapi kalau mereka yang tunduk dengan nas yang sahih, ya nggak masalah. Rasulullah lupa dalam sholatnya tidak mengurangi kekhusyuan beliau. Tetapi ada hikmah di balik itu, yakni supaya kita kalau lupa dalam sholat, tahu bagaimana cara kita membenahi sholat kita ketika lupa. Nah, wahakadha. Kita membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, ini menunjukkan isti'adzah dari gangguan sihir. Karena dalam surat Al-Falaq disebutkan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang biasa meniup-niup sihirnya di buntalan-buntalan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, wahakala. Alhamdulillah dengan membaca ini sihir yang menimpa Rasulullah langsung hilang. Termasuk juga kalau kita menangani orang yang terkena sihir atau diganggu setan atau jin, ya. Nah, ini kita membaca isti'adzah. Kadzalika. Ya. Di antaranya membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Bacakan. Ini saja kalau dibaca, diulang-ulang, kalau ia membaca ini orang yang benar-benar kuat imannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pengaruh bacaannya itu luar biasa. Kadzalika. Nah, setelah ada orang yang kemudian meragukan khasiat surat An-Nas dan Al-Falaq ketika menangani orang yang terkena sihir dengan mengatakan, oh, sudah saya baca sampai ratusan kali, orangnya malah nertawakan saya. Maka jangan disalahkan surat An-Nas dan Al-Falaqnya. Jangan kemudian mencari mantra-mantra, ya. Nah, maka koreksilah keadaan diri kita. Apakah kita ini memang doanya mustajab atau ghairu mustajab? Apakah kita ini dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Wahakada. Demikian, ya. Karena pengaruh bacaan itu tergantung dari orang yang membacanya. Wallahu ta'ala bissawab. Di antara perkara yang kita disyariatkan membaca isti'adzah yang lainnya ialah inda dukhulil masajid, ketika masuk masjid. Nah, ketika masuk masjid membaca isti'adzah. Dan isti'adzahnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Na'am." Ini Abdullah bin Amr bin As menukil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil 'azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Beliau kalau masuk masjid membaca isti'adzah. Begini bunyinya. A'udzu billahil 'azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajah Allah yang mulia. Wa sultanil qadim, dan kekuasaan Allah yang telah lama dimilikinya. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Rasulullah kemudian bersabda, fa idza qulta dzalik, kalau engkau membaca isti'adzah semacam ini, qala syaitan akan berkata, hafidha minni sa'iril yaum. Nah, orang itu dijaga oleh Allah dari gangguanku sepanjang harinya. Sepanjang harinya itu. Nah, ini disyariatkan baca al-isti'adzah. Kemudian tempat disyariatkan membaca isti'adzah yang lainnya ialah indal waswasah fis shalah. Ketika kita diganggu oleh setan dalam salat. Sampai kadang-kadang bacanya salah-salah. Sampai kadang-kadang diperlihatkan. Bisa lihat setan ganggu itu yang menjelma menjadi manusia yang jelek atau binatang buas yang menakutkan.
Maka dalam sunnah disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau semacam itu keadaannya, fata'awad billahi minhu, dalam membaca isti'adah, ya, watful ala yasar thalathan, kemudian meludahlah tanpa ludah di sebelah kirimu 3 kali. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya meludah tanpa ludah. Meludah itu kayak orang meludah tanpa ludah, tanpa mengeluarkan ludahnya. Jangan kemudian dikeluarkan ludahnya. Itu ya. Nah, kadzalika. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Abil As ketika mengeluhkan gangguan setan dalam sholatnya. Rasulullah, saya itu kalau sholat itu seringnya diganggu sama setan sampai sering salah baca saya. Maka Rasulullah memberi nasihat tadi itu untuk membaca apa ini? Hadis isti'adzah, kemudian meludah tanpa ludah ke arah kiri 3 kali. Jangankan Utsman bin Abil As, Rasulullah sendiri ketika sholat diganggu sama setan, bawa obor api yang akan kemudian dibakarkan ke muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah baca isti'adzah, A'udzu billahi minka, A'udzu billahi minka, A'udzu billahi minka 3 kali. Dan tangannya dipegang sama Rasulullah. Kalau beliau tidak ingat dengan keadaan Nabi Sulaiman, ya, tentunya benar-benar akan dipegang sama Rasulullah, harus dilepaskan. Ya. Sampai para sahabat ketika selesai sholat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok Anda melakukan gerakan seperti menggenggam sesuatu? Dijelaskan hadis itu. Ya, nah, kadzalika. Nah, kalau nggak pernah dilihatin di antara was-was yang lain itu, ikhwan fillah a'udzukum ialah ketika sholat asalnya nggak ingat yang lainnya muncul semuanya. Jadi ingat. Ya, nah, kamu takbir sah sholat, kosong pikirannya. Begitu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Loh, kok muncul macam-macamnya di sini? Entah permasalahan kita di dunia ini, ya. Kok muncul? Berarti itu setan sudah memberi was-was kepada kita. Syariatkan bagi kita untuk membaca isti'adzah dan meludah tanpa ludah. Ya, meludah tanpa at-tafal itu meludah tanpa ludah 3 kali ke sebelah kiri. Nah, kemudian tempat membaca isti'adzah yang lainnya ialah indal ghadab. Ketika emosi atau marah, namanya dalam pergaulan sehari-hari, ya, ada saja masalah, ada saja perselisihan, persengketaan. Nah, kadang-kadang kita nggak salah, memang dipancing-pancing, panas-panasi, bikin emosi, bikin apa ini? Marah. Nah, itu berarti kita juga dipanas-panasi sama syaitan. Maka saat itulah kita hendaklah membaca al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ada 2 orang tengkar, ngotot sampai otot-ototnya itu nampak semuanya, mau keluar, wajahnya memerah, ya. Dan Rasulullah sedang duduk bermajelis bersama para sahabat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya orang itu kalau membaca isti'adzah dalam kondisi marah semacam itu, niscaya akan hilang kemarahannya. Maka para sahabat menyampaikan kepada orang itu, Fulan, baca isti'adzah biar hilang marahmu. Dia tuh langsung masih panas. Hal bijunun? Emangnya saya gila apa? Saya tahu, saya dengar itu. Gak usah nasihati saya. Hal bijunun?
Memangnya saya gila? Pakai dinasihati segala ya. Nah, saya tahu itu masih panas. Nah, kadzalika. Kemudian termasuk tempat yang kita disyariatkan membaca isti'adzah ialah inda ru'yatil insan fil manam ma yakrah. Ketika mimpi buruk. Mimpi buruk. Apa mimpi buruk? Ya, mimpi menakutkan, mimpi buruk. Pokoknya mimpi yang tidak disukai lah. Ya. Nah, maka ini disyariatkan untuk membaca isti'adzah dan meludah tanpa ludah 3 kali. Dan tidak menceritakan mimpi itu kepada seorang pun. Insya Allah tidak akan berbahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan tentang demikian. Rasulullah bersabda, "Ar-ru'yal hasanah min Allah." Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, jika ada di antara kalian yang mimpi baik, fala yuhadditsu bihi illa may yuhibbu, maka jangan diceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang ia cintai, yang ia sukai. Kenapa kok hanya diceritakan kepada orang yang ia sukai? Karena kalau ada orang yang tidak ia sukai atau dia saling benci, bisa apa ini? Timbul hasad. Ya, apalagi kalau teman kita tadi yang tidak suka sama kita itu ngerti takbir ya, tafsir mimpi. Nah, malah tambah apa ini? Hasad. Ya. Nah. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billah min syarriha. Tapi kalau mimpi buruk yang tidak ia sukai, hendaklah dia membaca ta'awudz dari kejelekan-kejelekan mimpi buruk itu. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan. Wal yadful salatan. Hendaklah dia meludah tanpa ludah 3 kali. Wala yuhaddits bi ahada, dan jangan menceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita cintai, kita sayang. Fa inna la tadurruhu, sungguhnya kalau demikian tidak akan membahayakan keselamatannya. Bismillah. Baik. Kemudian yang juga disyariatkan membaca isti'adzah indal ain wal hasad. Ketika hanya terjadi penyakit ain dan juga hasad. Ya. Penyakit ain dan hasad. Penyakit ain itu apa? Penyakit karena pandangan mata. Bukan penyakit mata beleken atau keluar airnya atau minus atau sebagainya, enggak, ya. Penyakit ain itu penyakit karena sebab pandangan mata jin atau manusia, pandangan mata kagum atau pandangan mata jahat. Kalau ada setan atau jin, kok kagum dengan kecakapan kalian, oh gantengnya, gitu ya. Pelototi terus sama jin, khususnya jin perempuan. Itu bisa sakit manusianya. Inilah. Nah, sakitnya itu namanya sakit ain. Kenapa? Dia dilihatin jin. Jin itu memperlihatkan diri, di antaranya karena kekaguman kepada orang yang diperlihati tadi itu, dilihatin. Karena kagum. Atau karena benci, tidak suka sama orang itu, ada kemungkinan. Dua-duanya disertai dengan pandangan mata. Maka ini menyebabkan penyakit apa ini?
Termasuk manusia juga demikian. Hati dengan pandangan, ya. Kalau ada pandangan kekaguman, mengagumi seseorang berlebihan, terus dipelototi saja, benar-benar orang yang dipelototi tadi bisa apa ini? Bisa sakit, bahkan bisa mati. Dengan sebab sakitnya itu. Inilah. Atau pandangan jahat, kebencian, demikian juga. Maka kalau kita mengagumi sesuatu, adalah kita mendoakan barokah bagi orang itu. Ya, barakallahu lakum atau barakallahu fikum. Nah, kadzalika. Ini sering menimpa di zaman Rasulullah. Para sahabat enggak punya niat jelek, dia tetap kagum dengan seseorang, tapi tidak membaca barakallahu fik. Ya, akhirnya sampai sakit. Sakit itu namanya sakit apa ini? Ain. Nah, ini kalau merajalela semacam itu, kita disyariatkan membaca isti'adzah atau bahkan membacakan isti'adzah kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau siapa saja yang di bawah tanggung jawab kita. Apalagi juga hasad terjadi di mana-mana. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain." Nabi biasa memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Yaqulu, beliau bersabda, "Inna abakuma kana yu'awwidu Ismail wa Ishaq." Sesungguhnya bapak kalian yang siapa ini? Nabi Ibrahim. Ya, moyangnya itu. Biasa memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Bacanya ialah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-Nya yang maha sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala gangguan syaitan dan binatang berbisa. Wa min kulli 'ainin lammah, dan dari gangguan mata yang menyakitkan. Ya. Nah, ini mau keluar rumah, beraktivitas, ya kita berlindung pada Allah. Apalagi kalau masyarakat kita itu sudah heboh dengan dakwah kita, hasad, atau mungkin kita dikatakan orang yang terganteng sak desa, ya, atau bunga desa, atau orang yang terkaya dan sebagainya, atau usahanya baru sukses. Pokoknya saat-saat di mana ain dan hasad merajalela, hendaklah kita sering-sering membaca al-isti'adzah untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara yang disyariatkan membaca isti'adzah ialah indal mira' wal jidal, ketika berkelahi, sengketa atau berdebat. Ya, nah perdebatan asalnya mungkin niatnya baik, tapi kalau lama-lama disertai dengan emosi, membela kepentingan pribadi, tambah lama tambah panas. Wah, ini kalau kita nggak membaca isti'adzah, setan benar-benar akan masuk di dalamnya. Sudah, perdebatannya tidak ilmiah lagi, tapi apa ini? Perdebatan yang yang menjurus kepada tindakan anarkis. Nah, Allahul musta'an. Cara menangkal gangguan setan tadi itu. Yang pertama, al-intihak, menghentikan was-wasnya, tidak menuruti pikiran-pikiran yang jelek itu, tidak juga mengikuti dialog-dialog yang jelek tadi, ya. Yang kedua ialah membaca ini al-isti'adzah. Kemudian yang ketiga ialah al-iman, dengan
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Fa'il yaqul amantu billah wa rasulih. Karena memang ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat keterangan dari para ulama di antara korban-korban gangguan syaitan atau was-was dari syaitan, itulah mereka yang ngapain? Dhaiful iman, yang lemah imannya. Nah, adapun yang kuat imannya, syaitan enggak berani macam-macam. Semisal keimanannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Masya Allah, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini ada kaum wanita yang ngobrol lah. Di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dimungkinkan belum turunnya ayat hijab, ya. Ada Rasulullah, maka tuh ya ngomong seenaknya, ya. Nah, ngobrol sana, ngobrol sini, ya. Nah, tapi ketika Umar datang dengan suaranya, ya, nah, langsung diam semuanya perempuan itu. Balik. Rasulullah bertanya kepada wanita itu, kenapa kok kalian diam? Kami segan dengan Umar. Berita ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, ya. Rasulullah tadi kok mereka ngobrol sana ngobrol sini, ada Anda kok dia tetap ngomong sana ngomong sini. Ketika saya datang bersuara kok mereka diam. Ya karena mereka segan kepadamu, wahai Umar, ya. Maka Umar marah kepada wanita-wanita itu. Mengapa kalian lebih segan kepada Umar daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, Rasulullah lebih harus kalian segani. Maka Rasulullah menghibur Umar, tenang Umar. Jangankan mereka, syaitan pun bila mendapati engkau lewat suatu jalan, maka dia tidak akan berani melewati jalan yang engkau tempuh, tapi pasti akan mencari jalan yang lain karena takut dengan. Ini diambil faidah oleh para ulama tentang kuatnya iman seseorang merupakan benteng tersendiri dari apa ini? Was-was dan gangguan apa ini? Syaitan. Nah, untuk mengetahui keimanan kita ini sedang kuat atau sedang lemah, tentunya harus ada istilah muhasabatun nafsi, koreksi diri. Nah, koreksi diri itu ya dengan mempelajari apa sajakah bentuk-bentuk lemahnya iman. Tanda-tanda orang itu imannya lemah. Yang dengan itu kita tahu, oh ternyata keimanan kita selama ini itu masih lemah, membahayakan, mengkhawatirkan. Ya, setan tetap mengancam kita, ya, kadzalika. Tapi kalau tanda-tanda ini tidak kita miliki, walhamdulillah, ketahuilah iman kita saat itu sedang kuat. Maka istiqomalah agar setan tidak mampu untuk apa ini? Menjatuhkan kita. Allahul musta'an. Apa sajakah tanda-tanda lemahnya iman seseorang yang menyebabkan setan dengan mudah menggodanya? Ini perlu tahu. Di antaranya, ikhwan fillah a'azakumullah, al-wuqu' fil ma'asi, sedang melakukan kemaksiatan, sedang aktif melaksanakan apa ini? Kemaksiatan. Apapun jenisnya,
Kalau ada orang yang sekarang ini sedang berjudi atau sedang berzina, sedang minum khamr, sedang tidak sholat, ya, sedang riba, sedang yang lainnya, punya pelanggaran-pelanggaran syar'i sedang dilakukan, maka ketahuilah saat itu iman dia itu apa? Melemah. Saat itu setan mengintai. Nah, kadzalika. Tanda pertama. Tanda yang kedua, asy'ur biqaswatil qalbi. Merasa hatinya itu keras. Nah, lu kok tahu hatinya keras? Dijelaskan oleh para ulama, hati orang itu dikatakan keras bila mana ketika mendengar nasihat-nasihat agama dari Al-Quran dan Sunnah itu enggak tersentuh sama sekali. Ya, didengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya enggak ada rasanya. Naam-naam saja. Enggak ada rasanya, enggak ada pengaruhnya. Setelah mendengar atau belum mendengar sama saja, tidak merubah keadaan orang itu. Ciri yang kedua, orang ini tidak bisa mengambil ibrah ketika melihat orang mati atau berjalan di kuburan dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi dia lewat kuburan itu seperti melewati batu. Nah, bahkan memikul jenazah itu seperti memikul apa ini? Barang dagangannya. Enggak ada rasanya, hampa. Nah, melihat orang mati seperti melihat HP-nya. Enggak ada rasanya. Enggak bisa mengambil ibrah. Tidak bisa kemudian membayangkan itulah dia. Ya, nasihati juga enggak mempan. Pokoknya enggak ada rasanya. Hatinya itu keras. Itu menunjukkan saat itu imannya sedang ngapain? Lemah. Nah, kemudian adamu itqanil ibadat. Tidak mantap ibadahnya. Dia ya ibadah, cuma ibadahnya itu ya sekedar gerakan, sekedar ucapan. Tidak diresapi, tidak dihayati, tidak khusyuk. Pikirannya itu bercabang kemana-mana. Nah, kalaupun berdoa atau berzikir, ya zikir ya doa, tapi pikirannya itu kemana-mana, kesana kemari. Enggak konsentrasi penuh menghayati isi doanya. Ya sholat, tapi ketika sholat jadi itu pikirannya macam-macam, ya pikiran masalah teman, masalah keluarga, masalah pekerjaan rumah, masalah bisnis, masalah apa itu, semuanya muncul semua. Ya sholat, ya gerakan sholat ya, tapi gak ada rasanya. Ibadah itu seolah-olah sekedar gerakan atau ucapan saja. Maka ketahuilah kondisi iman kita saat itu lemah, membahayakan. Ya. Kemudian at-takasul 'anit ta'at wal ibadat. Malas melakukan ketaatan dan ibadah. Ya sholat, tapi sholatnya itu sambil males-malesan. Yang penting sholat lah. Allah Akbar. Persis orang munafik. Ya.
Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalaupun sholatnya itu bermalas-malasan. Tanda lemah iman. Membaca Quran malas. Sholat malas. Taklim ya malas. Taklim berangkat tapi sambil bermalas-malasan. Enggak semangat. Enggak. Berangkat ya berangkat tapi ya wis antara berangkat sama tidak itu ya tetaplah enggak ada perubahan ya. Semangatnya itu loyo, malas berarti sedang apa ini? Lemah imannya. Hati-hati, berbahaya itu. Nah, kemudian dhaiqus sadr, memiliki dada yang sempit, tidak lapang dada dalam menghadapi masalah dan ujian hidup. Nah, jadi kalau ada masalah, ujian, seolah-olah yang paling berat itu ujian yang menimpa dia. Seolah-olah yang lain juga pernah merasakan ujian seberat itu. Sehingga seolah-olah tidak ada solusi kecuali harus bunuh diri. Pusing. Padahal kalau ditelusuri ternyata masalah dan ujian yang dihadapinya adalah yang paling ringan di antara masalah dan ujian di lain tempat. Berarti orang ini sedang ngapain? Lemah imannya. Lain kalau orang yang imannya mantap. Siapapun bisa ujian dan rintangan dalam hidup ini dihadapi dengan santai saja, biasa saja, tidak perlu kesal, lapang dada, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalik. Kemudian ada mutta'assur bi ayatil Quran. Tidak ada asarnya ketika membaca ayat-ayat Quran. Ketika membaca ayat Quran itu dia tidak merasakan apa-apa. Dia baca mungkin sampai 1 juz atau 2 juz, tapi dia tidak bisa mengambil ibrahnya, tidak bisa mengambil manfaatnya, juga tidak tersentuh dengan apa ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baca biasa, bisa baca tutup itu. Tidak bisa merasakan pengaruh Al-Quran yang dibaca. Berarti masih lemah iman. Allah musta'an. Kemudian di antara tanda lemahnya iman seseorang ialah al-ghaflah an dzikrillah. Lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi lisannya itu yang disebut-sebut itu selain Allah terus, ya. Nah, seolah-olah Allah itu dinomor sekiankan, nggak pernah disebut-sebut namanya, nggak pernah diingat. Ini berarti tanda lemahnya iman seseorang. Allah musta'an, ya. Hanya kalau orang yang imannya bagus, nama Allah itu selalu disebutnya. Kemudian sesuatu yang mengagumkan tadi, Subhanallah, Barakallahu, melakukan kesalahan, Astagfirullah, ya, mendapat karunia, Alhamdulillah, ya. Ketika mendapat musibah, membaca doa, Rabbana Afri alaina sabra, gitu. Selalu nama Allah yang disebut. Tapi kalau yang lemah imannya, tadi itu Allah di nomor sekian kan, bahkan nggak pernah disebut oleh lisan. Kemudian
Termasuk tanda lemahnya iman seseorang itu ialah adamul ghadab idzan tuhikat maharimullah azza wajalla. Dia tidak marah ketika ada pelanggaran syariat di depannya. Temannya zina di depannya gitu, oh antum itu zina, ya, nggak tawar-tawari anak, ya, Allahul musta'an, lemah, ya. Atau dianggap biasa saja, biasa, dianggap angin lalu saja. Nah ini berarti tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan dalam pembelaan terhadap agama. Ya, Allahul musta'an. Harusnya marah melihat apa ini? Kemungkaran di depannya. Dan berzina itu langsung terbakar. Berani-beraninya berzina, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangkap. Sini. Mumpung belum ketangkap hakim atau pihak pemerintah yang sah, yang berwenang menegakkan hukum had, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati ya. Nah, sampaikan marah. Begitulah. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika ada pencurian di zaman beliau yang dilakukan oleh pembesar kabilahnya, perempuan itu, maka kabilah-kabilahnya itu kemudian cari orang terdekat untuk melobi Rasulullah agar tidak menegakkan hukum had, potong tangan. Nah, maka Rasulullah mahsyar melihat ada paskongkolan untuk pelanggaran hukuman had, hukuman yang diatur oleh syariat Islam. Rasulullah kemudian menyatakan, seandainya yang mencuri itu ialah Fatimah bintu Muhammad, laqad tu'tu yadah, aku pasti yang akan memotong tangannya. Akhirnya perempuan yang mencuri tadi dipotong tangannya. Potong. Tapi setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhah, imannya semakin baik. Ya, nah, sekalipun tangannya harus terpotong. Alhamdulillah. Apa artinya sebuah tangan bila tindakannya tetap maling? Ya, nah, kadzalika. Tapi bagi mereka yang benar-benar bertobat kepada Allah, maka enggak seberapa tangan yang dipotong itu daripada semuanya anggota badan yang dimasukkan ke dalam apa ini? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Marah Rasulullah, ya. Tapi bukan berarti kalau marah kemudian langsung memberantas kemungkaran seenaknya tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang disepakati dalam syariat, ya. Asal banting, asal pecah, asal bongkar, tidak. Nah, kadzalika ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum mencegah kemungkaran. Artinya kalau kita mencegah langsung saat itu, kok ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka sebaiknya kita tidak mencegah saat itu. Tunda. Paling tidak kita bisa memberantas kemungkaran itu dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, atau paling tidak meringankannya, lebih ringan kemungkarannya. Ya, Allahul musta'an. Termasuk tanda lemahnya iman seseorang itu ialah hubbud duhur, senang menjadi orang terkenal, popularitas, senang popularitas, ya. Enggak mau jadi orang yang enggak majhul dia. Pengennya jadi orang yang apa ini? Terkenal, ya.
Sehingga dia berusaha untuk memperkenalkan dirinya di depan umum, undang wartawan macam-macam biar bisa masuk koran, biasa jumpa pers, ya begitulah ya. Nah, senang kalau namanya dikenal dan sebagainya. Tadi tanda-tanda namanya iman seseorang itu ya. Gak tahu dia. Jadi orang terkenal itu ujiannya lebih berat daripada orang yang tidak dikenal ya. Nah, ujian diejek itu lebih ringan daripada ujian dipuji. Kalau diejek orang itu banyak yang sabar. Tapi dipuji, biasanya malah ucub, ya kan? Nggak ada yang marah, ya. Nah, malah senang yang banyak. Nah, kalau tambah senang, ucub. Nah, ucub itu termasuk penyakit hati yang menyebabkan lemah iman seseorang. Termasuk juga tanda lemahnya iman ialah as-sukh wal bukhl. Kikir dan bakhil. Enggak mau berinfak. Ada saat-saatnya kita ini butuh dana banyak untuk pengembangan dakwah, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, untuk dakwah ini dan itu ya. Dia itu enggak pernah ikut andil sama sekali ya. Tanda lemah iman ya. Nah, di antaranya juga as-surur bima yusibu ikhwanahul muslimin min faslin aw khasarah aw musibah aw zawali nikmah. Senang kalau orang lain itu bangkrut atau kena musibah atau yang sejenisnya. Ada tetangganya bangkrut gitu, rasain. Rasa orang sini kapok, rasa no, itu ya. Nah, melihat kaum muslimin ditindas, dia malah senang, ya. Nah, tidak kemudian simpati menolongnya, tapi malah senang. Tanda lemahnya iman. Awal musta'an, ya. Kemudian ihtiqarul ma'ruf, meremehkan perbuatan yang baik walaupun sedikit diremehkan. Ya. Nah. Kemudian ada mulihtimam bi qadayal muslimin. Tidak mau peduli dengan urusan-urusan kaum muslimin yang lainnya. Dia itu egois, mikir diri sendiri, ya, nggak mau tahu kepentingan dakwah, nggak mau tahu kemaslahatan anak-anak kaum muslimin, generasi kaum muslimin, ya, yang dipikir itu ya kemaslahatan dirinya saja. Nah, manusia itu memang harus memperhatikan kebaikan dirinya di dunia wal akhirah. Tapi kalau yang dipikir itu dia saja, nggak mau tahu dengan yang lain, mau mati, mau masuk neraka, mau masuk jurang, nggak mau tahu, mau sesat atau yang lain, maka ini tanda lemahnya iman seseorang. Nah, kadzalika. Masih banyak sebetulnya, ya. Dan yang terakhir, at-ta'alluq bid dunya. Punya ketergantungan yang tinggi dengan dunia. Jadi begitu, ya. Kalau dapat dunia yang banyak, senang, ya. Nah, kalau bangkrut, sedih, semuanya sedih. Cuma dia itu sangat sedih sekali. Oh ya. Nah, ketergantungannya dengan dunia sangat tinggi. Di antaranya tadi itu ya, tak peduli dengan taklimnya,
Yang penting kerja, dapat banyak uang. Taklimnya itu setahun sekali sajalah. Yang penting kan masih salafi. Kaget jadi jutawan tahun ini. Ya. Setelah jadi jutawan, taklimnya 2 tahun sekali. Kalau ada doa saja. Kaget jadi apa ini? Dunia. Terus begitu. Ya, itu masih mending kalau targetnya tercapai. Ya. Kalau yang nggak taklim, targetnya juga nggak tercapai, tambah lama tambah kiri. Ya, ini sampah. Sudah nggak berilmu, rusak ibadahnya, ngotot cari uang terus, nggak mau mempedulikan kepentingan akhiratnya, bangkrut. Nah, sudah. Siapa yang mau sama orang kayak gitu? Nah, nggak ada yang suka ya. Nah, Allah musta'an. Ini tanda lemahnya iman seseorang. Dan masih banyak yang lainnya. Apabila kita telusuri tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwasanya jarang sekali saat-saat ini orang yang imannya itu kuat. Ya, nah, ingat, iman itu bisa kuat dan semakin kuat terus bertambah sampai mencapai atap langit. Sampai mencapai atap langit. Dan bisa lemah dan semakin lemah dan bahkan berkurang sampai mati sampai tidak tersisa sama sekali. Itulah prinsip Ahlussunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau terus bertambah, bersyukurlah kepada Allah, beristiqomalah, berdoalah agar Allah senantiasa menambah kekuatan iman kita. Tapi kalau sedang berkurang, melemah, maka hendaklah kita bertobat dan beristighfar kepada Allah, memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas apa ini? Iman kita. Karena kondisi kita sangat membahayakan. Syaitan senang dengan orang semacam itu. Allahul musta'an. Ya. Tapi ya, memang khanabatina azakumullah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, nah, kadang-kadang. Tetapi kalau loyo segera disemangatkan, biar tidak apa ini, tambah loyo. Rasulullah itu mengumpamakan keimanan seseorang yang dalam hati itu seperti apa? Baju. Pakaian yang dipakai oleh seseorang. Asalnya kan bersih. Kalau dipakai terus lama-lama kotor. Nah, kalau nggak pernah dicuci, tambah lama tambah kabur warnanya, sudah karuan ya. Demikian pula iman. Kalau iman itu dibiarkan terus melemah, benar-benar akan lemah, tidak percaya. Tapi harus terus dimotivasi, ya, terus ditingkatkan kualitas imannya, biar terjaga kekuatan imannya. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan. Apakah kita wajib berwudu sesudah mandi Jumat saat hendak pergi sholat Jumat? Nah, kalau kita mandi Jumat sesuai dengan kaifiah Rasulullah, yakni dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kemudian mandinya kayak mandi junub kayak gitu ya, ada wudunya, ya cukup wudunya, nggak usah wudu lagi. Ya, nah. Tapi kalau mandinya biasa-biasa, nggak sampai mengguyur ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada istilah wudunya, ya tetap wajib berwudu, ya. Nah, kadzalika. Karena hukum asalnya wudu itu memang berdiri sendiri. Tapi ada kaifiat mandi junub yang di situ ada wudunya. Ada juga mandi junub yang langsung disiram saja habis itu wudu, juga enggak apa-apa. Ya. Nah, Allah Ta'ala bissawab.
Apakah termasuk kesyirikan jika kita menyatakan bahwa obat-obatan yang kita minum saat sakit sebagai sebab kesembuhan kita? Nah, jadi kalau kita sakit terus sembuh, kita harus yakin yang menyembuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, obat-obatan tadi itu ialah sebagai apa ini? Perantara saja, ya, sebagai sarana untuk kesembuhan itu, ya. Tidak boleh diyakini sumber kesembuhan, ya. Nah, kalau yakini sebagai sebab kesembuhan yang Allah tentukan sebagai sebab, yang Allah halalkan itu sebagai sebab kesembuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini sebagai sumber kesembuhan, yang menyembuhkan saya itu ialah obat ini, nah, termasuk kesyirikan. Tapi kalau alhamdulillah setelah saya meminum atau mengkonsumsi obat ini, Allah memberi kesembuhan kepada saya. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, saya sangat cocok dengan obat ini. Masya Allah, mantap. Sekali minum langsung hilang pilek-pilek saya. Inilah, enggak apa-apa. Enggak ada unsur keyakinan obat itu ialah sumber kesembuhan. Ya, tapi ini sebagai sarana atau sebab saja. Tidak apa-apa. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana duduk di kelas yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang sistem-sistem orang kafir, termasuk demokrasi dan sebagainya. Khotar. Nah, membahayakan. Nah, kalau dibahas untuk dibanggakan, ini membahayakan. Tapi kalau dibahas untuk disalahkan, nah, saya sampaikan demokrasi itu definisinya ini di apa ya, demo itu apa, kasih itu apa, nggak tahu gimana caranya. Ini asal usulnya begini, ya. Sistem-sistemnya seperti ini, ya. Semuanya itu bertentangan dengan Islam. Nggak apa-apa itu, bagus. Tapi kalau membahas untuk dibanggakan, dipelajari dan diamalkan, wah, membahayakan. Awal musta'an, ya. Nah, padahal ya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.